到你 everyday， 我会对你更加倍。其实温柔防备，都是想给你机会。爱上你的自然美，改掉我的重口味。不和别人玩暧昧，只与你真心相对。你是我的 darling， 我的 shining， 我的 funny boy。你有一点无理，一点绝情，一点小任性。你明明有理，让我一败涂地。规则并不是我的本意。My heart， My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。你是我的 darling， 我的 shining， 我的 funny boy。你有一点无理，一点绝情，一点小任性。你明明有理，让我一败涂地。规则并不是我的本意。My heart， My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。Oh, Soji, kabar baik untukmu. Aku tidak hamil. Kau serius? Iya. Ya ampun, beberapa hari ini aku sudah sangat panik. Sekarang hatiku bisa merasa lebih tenang kembali. Aku lega sekali. Tunggu dulu. Tunggu sebentar. Katakan sejujurnya, mana ucapanmu yang benar, ha? Hah? Oh? Aku baru menikah denganmu dan mengambil akta nikahnya. Sekarang kau bilang kau tidak hamil. Yang aku katakan kali ini benar. Bukankah ini bagus? Kita tidak perlu stres lagi, kan? Aku tidak akan mengganggumu lagi. Kau juga tidak perlu membuktikan aku tidak bersalah. Kau tidak perlu tanggung jawab atas diriku. Beres, kan? Bagaimana mungkin aku tidak bertanggung jawab padamu? Kita sudah punya akta nikah. Bagaimana bisa aku tidak bertanggung jawab atas dirimu? Aduh, jangan panik dulu lah. Pasti ada solusinya. Begini saja, bagaimana kalau kita cerai? Lagi pula kita tidak saling kenal. Kita baru menikah tadi pagi. Dan sore ini, kau sudah minta cerai? Yang benar saja. Kita bisa masuk daftar Guinness World Record sebagai pasangan yang menikah paling cepat. Kau sungguh keterlaluan. Jika tahu begini dulu kau periksa di rumah sakit saja. Aku menyesal. Harusnya aku tidak mendengarkanmu. Aku benar-benar tidak mengerti denganmu. Celanamu kotor, jangan duduk di kasurku. Kenapa kau jadi marah-marah? Kau kan tidak perlu khawatir. Kita bicarakan baik-baik dan pasti ada solusinya. Aku harus bilang apa pada orang tuaku? Mereka akan berpikir kita bersekongkol untuk pura-pura menikah. Kau ini bicara apa? Aku saja yang wanita tidak takut. Kau laki-laki, apa yang kau takutkan? Bagaimana aku tidak takut? Aku juga belum pernah menikah. Sudah, ayo. Di luar saja ya. Jangan duduk di kamar ini. Kita ke ruang tamu saja, ayo. Ambilkan air untukku. Iya, nanti aku ambilkan. Anak ini bikin kesal saja. Sudahlah. Kita lihat saja sisi positifnya. Tidak ada sisi positifnya. Berpikirlah positif. Kalau gadis itu sangat murah hati, sopan dan pintar, lebih kaya dari keluarga Guo, bukan karena kita sudah beruntung. Sopan dan pintar? Gadis yang sopan dan pintar tidak akan sampai hamil di luar nikah. Sudahlah, jangan menggerutu terus. Jangan berpikiran kolot, kau tahu tidak? Kita tidak mengenal gadis itu, tapi kita mengenal anak kita. Xiaoji berhati-hati dalam melakukan apapun. Dia itu punya aturan. Kita tahu dia. Lagi pula anak muda zaman sekarang banyak yang sudah berumur tapi belum punya pasangan. Tapi lihat Xiaoji. Dia tidak merepotkan kita. Menikah dengan instan. Dia juga akan memberi kita cucu yang gemuk dan sangat lucu. Tokcer kan? Enak saja kalau bicara. Hei, aku beritahu kau ya. Nanti kalau Xiaoji pulang, mukamu jangan cemberut. Jangan mempermalukan anakmu sendiri. Dan jangan mempersulit gadis itu. Untuk apa aku mempersulit wanita yang sedang hamil? Aku mengerti semua yang kau katakan tadi. Tapi sekarang aku benar-benar tidak hamil. Aku tidak perlu ke rumah kalian lagi.
Kalau kau mengerti, kenapa kau tidak mau ikut ke rumahku? Biar aku jelaskan. Hubungan kita berdua seperti boneka Spider-Man ini. Dia tidak akan pernah melawan monster kecil, karena di antara mereka tidak ada titik temu. Apa kau mengerti? Aku tidak mengerti. Yang aku tahu kita sudah sah menikah, jadi kau harus ikut aku. Dan jangan beritahu orang tuaku kalau kau tidak hamil. Jadi kau menyuruhku untuk berbohong. Aku tidak bisa berbohong. Lalu ini apa namanya? Memangnya bukan? Sudah salah, jangan banyak alasan. Ayo, Hei! Kenapa kau memaksaku untuk ke sana? bawa selimutnya. Sudah salah, jangan banyak alasan. Kenapa aku sial sekali? Sayang, kau ini bagaimana? Kau dengarkan bel pintunya berbunyi? Anak dan menantu kita datang. Jangan sebut menantu kita. Aku masih belum mengakuinya. Bagaimana ini? Tersenyumlah, kau harus tersenyum. Ayo cepat, Sudah sana buka pintunya. Sana. kau harus tersenyum. Tunggu sebentar. Oh ya, ini ibuku. Halo, Tante. Loh, kau dan si Hoji kan sudah menikah. Masa memanggilku tante? Hah? Ayo masuk. Ayo, masuk. Ayo. Ayo. Lau-o. Aku harus panggil dia apa? Panggil ibu. Aku tidak kenal dekat. Tetap saja panggil ibu. Ayo, masuklah. Ayo. Lalu aku harus panggil ayahmu apa? Ayah. Ayo. Tidak lepas sepatu. Tidak usah. Ayah. Ini ayahku. Apa kabar, Om? Ayah. Jangan berdiri saja. Ayo duduk. Ayo duduk. Siapa namanya? Cuer. Oh iya, Cuer. Ayo mari. Ayah. Cuor memberikan selimut. Oh, kalian datang ke rumah kami saja sudah cukup. Untuk apa bawa hadiah? Ayo, dimakan buahnya. Silahkan. Siapa namanya? Cuor. Oh iya, Cuer. Aku lupa. Ayo dimakan pisangnya. Nona Jiang. Bagaimana kau dan Saoji bisa berkenalan? Kami dikenalkan oleh teman. Benar. Dikenalkan teman. Kau dari daerah mana? Iya, aku dari Hunan, Changsha. Tapi ayahku dari Timur Laut. Apa pekerjaan orang tuamu? Ayahnya tentara. Ibunya sekarang Aku ini... bertanya padanya. Jadi kau diam saja. Ayo lanjutkan. Ayahku tentara veteran, sekarang dia jadi polantas. Ibuku seorang guru SMA. Oh, itu lumayan bagus kan? Namamu Cuer ya? Jadi apa pekerjaanmu di Beijing sekarang? Dia buka toko sendiri. Oh, gadis ini mandiri dan hebat juga ya? Oh iya, sekarang kau sedang hamil. Bagaimana kalau nanti tokomu ramai? Begini saja, kalau butuh bantuan beritahu aku akan membantumu, ya? Oh iya, kau sedang hamil. Apa sudah ke rumah sakit untuk check up? Hah? Pergilah konsultasi. Mau melahirkan di rumah sakit mana? Soal itu kami... Saoji, ibumu bertanya padanya. Biarkan dia yang menjawab, bukan kau. Ayah sudah menyuruhmu untuk diam. Sudahlah. Apa kalian ada masalah? Kalian bicara terbata-bata? Tante, Ibu, aku panggil Tante saja ya. Tante, aku tidak hamil. Berapa banyak hal yang kalian tutupi dari kami? Hah? Om, jangan marah dulu. Waktu aku cek pertama, hasilnya memang hamil. Lalu entah kenapa, pas dicek sekarang, hasilnya tidak hamil. Saoji, kenapa bisa begini? Kau memalsukan pernikahan.
bukan begitu. Sauji bilang dia takut kalian merasa khawatir, jadi dia minta aku menutupinya dari kalian. Tapi kalau menurutku ini bukanlah hal yang memalukan, ya kan? Aku belum selesai bicara. Ayo. Om, Tante, maafkan aku ya. Aku pamit dulu. Hai, lihat. Itu anak yang baik yang kau didik. Sini. Tadi sebelum masuk rumah kau sudah janji kan? Hah? Kamu orang tuaku naik darah. Aku tidak bisa berbohong. Berbohong apanya? Ini adalah cara bergaul dengan orang tua. Orang tuaku itu adalah gengsian. Kenapa kau tidak paham cara menghormati orang tua? Menghormati orang tua dan berbohong adalah dua hal yang berbeda. Aku memang tidak bisa berbohong. Kau malah meminta aku berbohong begitu. Aku tidak bisa. Itu melanggar batas moralku. Jika dalam hal ini kita berdua punya perbedaan pendapat yang sangat besar, belum terlambat kan? Untuk menyesalinya sekarang? Sekarang kau baru bilang, bagaimana aku menyesalinya sekarang? Kalau tidak, kita cerai saja. Ini juga sudah cukup memalukan untukku. Baiklah, cerai. Kita cerai saja. Sekarang saja, ini masih keburu kok. Ayo. Aku tidak bisa pergi sekarang. Aku harus menenangkan orang tuaku dulu. Besok pagi saja. Kita pergi besok pagi, bagaimana? Jangan sampai lupa ya, telepon aku. Tenang saja, aku tidak akan lupa. Beritahu ayah dan ibumu, aku sungguh minta maaf. Aku tidak bisa berbohong. Tidak apa-apa, aku paham. Dia terlihat sangat cerdas dan pintar. Tapi kenapa aslinya malah sebaliknya? Untung aku tahu dari awal. Oh, Sauji! Ada apa? Aku tidak menemukan gerbang kompleksnya. Tolong antar aku. Bikin kesal saja. Dasar anak manja. Biar tahu rasa sekarang. Semua ini salahmu. Kenapa menyalahkanku? Anak tidak patuh karena ayahnya tidak becus. Tidak ada anak tidak patuh karena ibunya. Salahku? Ya. Ini salahku. Tidak ada hubungannya. Keterlaluan. Sungguh keterlaluan. Kau berani bersekongkol membodohi orang tuamu. Iya, begitu? Apa kau tidak berpikir lebih dulu sebelum bertindak? Hah? Akte nikahnya sudah keluar. Hah? Apa kau bisa mendapatkannya sembarangan begitu saja? Hah? Memalsukan pernikahan. Jadi kau mau hidup bersama gadis semacam itu selamanya? Hah? Sudah, jangan marah-marah. Aku tahu aku salah. Besok pagi kami urus surat cerainya. Benar, harus cerai. Memang harusnya cerai. Tidak. Hah? Kau belum bisa cerai. Dengarkan ibu. Kau harus hati-hati soal ini. Hati-hati apanya? Langsung saja. Jangan cerai dulu. Nanti dia... Kalau dia menikah lagi, nanti akan jadi pernikahan kedua. Lalu kenapa? Itu sudah sepantasnya. Biar tahu rasa ini- dia. Aku pergi saja. Apa? Xiaoji! Xiaoji! Sudah. Biarkan saja dia pergi. Oh, ibu mau datang besok. Ya ampun. Memangnya ibu tidak kerja? Kalian membuat masalah besar. Bagaimana ibu bisa masuk kerja? Ibu sudah mengambil cuti. Ibu, tolong jangan salahkan aku. Ini bukan salahku. Kejadian ini sungguh keterlaluan. Sebelumnya aku memang coba menggunakan tes pack itu, Bu. Dan hasilnya menunjukkan aku hamil. Tapi akhirnya setelah akta nikahnya keluar, ternyata aku tidak hamil. Selisih 1 hari, andai terlambat 1 hari, masalah ini tidak akan terjadi. Coba bayangkan betapa sialnya aku. Ayahmu dengar kau tidak hamil. Dia sudah lebih tenang. Masalahnya, kalian sudah ambil akta nikah. Itu bukan hal sepele. Bisakah ibu ke sana untuk melihatnya? Ibu mau datang besok ya? Penerbangan jam berapa, Bu? Jam 3 sore. Ya, aku akan jemput ibu di bandara. Ingat ya, ajak suamimu yang belum pernah bertemu ibu. Suruh dia ikut. Hah? Halo, Ibu? Sudah ditutup. Gawat. Bagaimana ini? Besok sore ibuku akan datang. Aku tidak bisa bilang kami sudah cerai di pagi harinya, kan? Kalau begitu ucapanku kemarin berarti hanya omong kosong saja. Orang ini benar-benar menyebalkan. Oh, Sauji, kau sedang apa sih?
Aku menelponmu berkali-kali tapi tidak pernah kau angkat. Untuk apa punya HP kalau tidak pernah kau angkat? Kau anggap itu pajangan? Kenapa belum dimatikan lampunya? Kenapa kau bengong dan belum tidur? Kalau Sioji bercerai, akan ada pernikahan kedua. Benar. Aku akan beri pelajaran pada anak itu. Yang benar saja. Aku mau tanya. Apa pendapatmu tentang Cuer? Apa lebih baik dari Guojing? Aku mau tanya padamu. Kalau kita kesampingkan hamil dan juga mengambil akte nikah secara pribadi, katakan dengan jujur. Menurutmu Cuer bagaimana? Dari segi fisik, tutur kata, dan kelakuan, semuanya cukup baik. Sifatnya juga jujur dan apa adanya. Tapi Sioji sudah membohongi kita. Dia tidak mau membantu Sioji berbohong. Tapi yang terpenting, anak kita dan Cuer ini tergolong sangat cocok. Mereka sangat serasi. Apa maksudmu? Aku ada ide. Coba kau dengarkan aku dulu. Urusan pernikahan mereka ini dirahasiakan saja. Tidak usah diumumkan. Bukankah menikah diam-diam sedang tren? Biasanya yang begitu itu artis. Takut popularitasnya itu turun, menutupi aibnya. Sedangkan kita apa? Bukan. Yang kita maksud bukan itu. Itu kurang tepat. Apa namanya? Percobaan. Biarkan mereka mencoba tinggal bersama. Kalau mereka cocok, ya maka itu bagus. Nah, beres kan masalahnya? Tapi kalau dia gagal bagaimana? Kalau gagal, ya cerai saja. Tapi kau harus ingat satu hal ini. Jika itu terjadi, dia tidak bisa menyalahkan kita. Ide yang bagus juga. Benar kan? Bisa dicoba kan? Ya. Kalau begitu, besok pagi kita bicara dengannya. Aku rasa lebih baik kau saja yang bicara dengannya ya. Ingat itu. Baiklah, aku saja. Nanti aku bicara dengannya. Kenapa kita belum tidur? Ini sudah jam berapa? Hei. Kau sudah datang. Ayo, kita masuk. Tunggu dulu. Bisa kita bicara sebentar? Ya, bisa. Di tempat lain saja. Sudah, di sini sajalah. Aku minta di tempat lain, sudah turuti saja. Kau ini laki-laki kenapa bawel sekali? Ayo. Hah? Ibumu datang dan memintaku menjemputnya? Iya, ibuku sengaja mengambil cuti untuk kesini dan bertemu denganmu. Buat apa? Dia tidak tahu kita sudah mau cerai. Aku baru memberitahu dia bahwa kita sudah menikah. Masa aku langsung bilang kalau kita mau cerai? Nanti mereka akan menganggap kita tidak bisa diandalkan. Aku takut mereka tidak bisa menerimanya. Kemarin waktu kita bicara dengan orang tuaku, kenapa kau tidak peduli? Kenapa kau tidak takut mereka tidak bisa menerimanya? Tidak usah bicarakan hal lain, kita cerai secepatnya. Ayolah, kau bantu aku mengelabui ibuku sampai dia pergi. Setelah itu aku akan langsung cerai denganmu. Kenapa aku harus membantu mengelabui ibumu? Hah? Katakan kenapa? Kenapa kau jadi orang yang perhitungan sekali? Kau itu juga pendendam. Kau begini untuk membalasku ya? Iya, aku memang orang yang sangat perhitungan. Dengar ya, aku benar-benar tidak bisa membantumu. Aku bisa memberi kau waktu 1 hari. Hari ini kau segera jelaskan pada ibumu, besok kita akan bercerai. Begitu saja. Sudah. Tunggu dulu, jangan pergi. Aku belum ada selesai. urusan. Kau ini kenapa? Kau tidak punya rasa kasihan ya? Menyebalkan, di dunia ini masih ada laki-laki yang perhitungan begitu.
Si Soji itu, dia bukan pria sejati. Apa-apaan itu? Chuer, pesawat ibu jam 1 siang. Estimasi jam 3 tiba di Beijing. Jemput ibu di terminal T2. Ya ampun, ibuku tersayang. Masalah apa lagi yang ibu tambah? Sioji, Oh, ayah, kau belum bercerai kan? ada sedikit masalah. Tapi tenanglah, kami sudah membicarakannya. Besok pasti beres. Jangan buru-buru cerai. Apa? Begini saja. Sekarang kan sudah siang. Jadi kalau bisa kau datang ke kantor ayah, kita makan siang bersama. Apa maksud ayah? Ada sedikit masalah. Oh, begitu. Baiklah. Bercerai saja. Bagaimana caranya mengatakan itu pada orang tuamu? Mana mungkin hal seperti itu diberitahukan pada orang tua? Bagaimana jika sudah terlanjur mengatakannya pada orang tua? Jika kejadian sekonyol ini masih diberitahukan pada orang tua, maka aku yakin kedua orang ini bukan hanya bodoh, tapi sudah bodoh pangkat 2. Hei Chuer, di mana kau baca beritanya? Aku ingin tahu seperti apa wajah kedua orang Sudahlah, itu. apa yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Yang penting adalah seperti apa kita dan anak-anak kita di masa depan nanti, iya kan? Jika anak-anak kita melakukan hal seperti ini, kita sebagai orang tua tentu saja akan serba salah nantinya. Yang jelas, aku tidak akan melahirkan anak sebodoh itu. Jika punya anak seperti itu, akan segera kuputuskan hubungan dengannya. Seumur hidup aku tidak akan mengakuinya. Bagaimana kau bisa berpikir begitu? Tentu saja harus begitu. Jika bisa melakukan hal bodoh pangkat 2 seperti itu, dia sama sekali tidak layak jadi anakku. Di mana sih sebenarnya kau lihat berita ini? Dalam mimpi. Kau masih suka minum? Bukankah ayah juga minum? Ayah bukan dirimu. Kau minum-minum dan membuat masalah. Kalau begitu ya sudah. Aku berhenti minum. Padahal kalau makan ya harus minum. Hari ini, kau tidak jadi bercerai. Hari ini dia mendadak ada keperluan. Tapi kami sudah membicarakannya. Besok kami bercerai. Kau ini kenapa? Hari ini menikah, besok bercerai. Gara-gara kelakuanmu ini, kau tahu apa akibatnya? Kau menyakiti hati Jiang Chuer. Kau paham itu? Lalu aku harus bagaimana? Kalian juga tidak mau menerima dia? Bagaimana bisa menerimanya? Kau dan Gojing itu baru saja putus beberapa hari kan? Tapi sekarang kau mau memberi kami seorang menantu baru. Hah. Sudahlah, ayah tidak sekedar mengajakku makan kan? Sebenarnya apa maksud ayah? Begini,
Apa yang sudah kau katakan pada kami kemarin itu cukup menyentuh. Kami memikirkan sebuah ide. Ya, lebih tepatnya itu ide dari ibumu. Bagaimana jika kau dan Jiang Chuer menjalani pernikahan percobaan dulu? Pernikahan percobaan yang dirahasiakan. Pernikahan percobaan? Iya. Yang dirahasiakan? Bagus juga idenya. Ya, tidak bisa dibilang bagus. Hanya ya lebih logis. Ibu, Chuer, syukurlah aku pikir aku terlambat datang. bagaimana kabarnya? Aku baik-baik saja. Ayo kita pergi. Kau datang sendirian? Mana suamimu? Dia sedang sibuk. Sibuk? Bertemu ibu pun belum, dia sudah menikah dengan putri ibu. Sekarang ibu datang sendiri, dia tidak ada. Apa dia lebih sibuk dari Perdana Menteri? Bukan. Sebenarnya dia mau datang, tapi mendadak ada masalah yang sangat besar di kantor. Bertemu saja tidak butuh waktu lama, kan? Katakan yang jujur, apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa, Bu. Asal kau tahu ya, tidak mudah bagi ibu untuk meyakinkan ayahmu agar ibu menemuimu. Jika kau masih berani bersiasat pada ibu, ayahmu akan datang sendiri membawamu pulang dan memberimu pelajaran. Aku tidak berani begitu. Ayo, sama Chuer, saja kan Chuer. aku yang jemput. Kau? Kau sudah datang. Ini Ibu kenalkan, ini Oh Saoji. Ini suamiku, Saoji. Tidak usah sungkan, panggil saja Xiaoji. Tadi Chuer bilang kau ada urusan di kantor. Urusan? Bukankah kau tadi bilang Oh begitu? iya. Tadi ada urusan. Tapi sudah aku batalkan. Ayo Iya, kita pergi. ini. Ayo, mobilku ada di parkiran. Pikir kau tidak bisa datang. Ayo. Dia tadi mendadak ada urusan, Bu. Karena khawatir tidak keburu, aku tidak bilang. Baguslah dia masih keburu ya. Ayo. Ibu tidak lelah? Tidak terlalu. Di mana mobilnya? Iya, di mana? Di mana mobilnya? Itu. Astaga, mataku buta. Di depan pun tidak sempat lihat ya. Ayo silakan naik dulu, Bu. Awas kepala. Iya, baiklah. Ayo. Aku sungguh tidak sangka kau bisa datang. Jika aku tidak datang, bagaimana kau menjelaskannya? Kau benar-benar menepati janji. Aku sudah reservasi hotel dan restoran. Semalaman sibuk sampai tidak bisa tidur. Terima kasih. Aku jadi tidak perlu khawatir lagi. Kenapa tiba-tiba memujiku? Kau kira kau manis karena memujiku? Jadi orang itu harus cerdas dan berpikir cepat. Iya, terserah kau saja. Terima kasih ya. Begini, Chuer. Iya. Aku sudah pesan tempat untuk makan di restoran hotpot khas Beijing. Tante suka daging kambing, kan? Suka. Semuanya suka. Baiklah, kita ke sana. Aku juga suka itu. Ayo berangkat. Ayo. Tante, cobalah ini. Ayo, Oh, ayo. Ayo. Ini adalah restoran hotpot khas Beijing yang paling otentik. akan ku coba. Bagaimana? Ini makan. Bagaimana? Enak. Kalau begitu Enak. makan yang banyak, ya? Ayo. Iya, baiklah. Kau juga makan Iya, ya? iya. Aku dengar hotpot daging kambing khas Beijing ini ada sejarahnya, benarkah? Oh iya, memang ada. Hotpot khas Beijing ini, menurut sejarah ditemui Kublai Khan dan dinasti Yuan. Pada saat itu, orang Mongol berperang dan sedikit repot untuk makan. Jadi mereka bawa pot tembaga ini, lalu tiba-tiba di tempat tujuan, mereka masukkan air pot ke pot tembaga, potong daging kambing jadi irisan-irisan. Lalu dimasuk dalam pot, dan dengan begitu, selain enak, sekaligus juga tidak merepotkan. Turun-temurun dari generasi ke generasi menjadi hotpot khas Beijing. Padahal, itu hanyalah irisan daging yang dimasukkan ke dalam pot. Tapi hotpot ada di mana-mana, kan? Misalnya di Sichuan, dan sebutannya adalah Malah dry pot. hotpot. Benar. Iya. Di Sichuan sebutannya malah hotpot. Sekarang disebut dengan Haidilao. Lalu yang di daerah Guangdong, sekarang biasa disebut dengan Dabianlu. Sebenarnya semua prinsipnya sama, merebus makanan dalam pot untuk dimakan. Oh. Sepertinya terhadap makanan, Xiao Jie memiliki banyak pemahaman.
Apa maksud ibu pemahaman soal makanan? Dia harus paham segalanya. Pekerjaannya itu di bidang kreatif periklanan. Tentu saja dia harus paham segalanya. Ibu sebut saja sembarang topik, dia akan bicara ide kreatifnya. Semua langsung keluar dari mulutnya. Benarkah? Pasti begitu. Coba buktikan saja biar ibuku lihat. Misalnya saja mengenai hotpot ini. Baiklah. Sup pedas dan hidangan yang pedas. Karena semua orang memang suka dengan hotpot pedas. Bagus, bagus. Yang kau katakan tadi adalah hotpot khas Chongqing. Coba kau katakan mengenai hotpot khas Beijing ini. Yang diinginkan pria adalah kekuatan. Yang diinginkan wanita adalah kecantikan. Dengan daging kambing yang alami, membuat hidup 500 tahun lagi. Bagus, bagus. Sangat bagus. Pelayan, kemari. Daging kambingnya tambah seporsi lagi ya. Biar ibuku hidup 500 tahun lagi. Tidak apa-apa, aku suka itu. Panggil saja ibu, aku menyukainya. Ayo, makan lagi ya. Iya, kita ayo bersulang makan agar lagi. ibuku panjang umur. Iya, ayo. Semoga ibu panjang umur. Iya, makanlah. Xiao Jie, bagaimana kau kenal Chu Er, ha? Temanku mengenalkan kami. Apa yang kau sukai dari Chu Er? Cantik, bijaksana, dan juga dewasa. Apa kau tidak tahu malu? Iya, itu benar. Benarkah? Iya, ternyata kami berdua cocok dalam banyak hal. Chu Er ini temperamennya sangat buruk. Benar, aku tahu dia sedikit tidak sabaran, tapi untungnya aku bisa mengatasinya. Kelak saat bersama nanti, aku akan lebih memperhatikan dia. Baik, begitu banyak yang sudah kau katakan. Aku hanya ingin tahu satu hal. Ya? Kalau nanti kalian menikah, bagaimana cara kalian hidup bersama? Saling mengalah. Iya benar. Prinsipnya aku sudah paham. Bukankah kita harus saling pengertian, saling toleransi, dan saling mengalah? Selama ini kupikir itu hanyalah sekedar kata-kata saja. Ternyata karena aku lebih tua, nantinya aku akan lebih mengalah untuk dia. Lebih pengertian padanya dan bisa lebih menjaga dia. Kami berdua juga kan tidak punya pengalaman. Jadi sama-sama baru pertama kali. Kami akan sama-sama mengarungi hidup perkawinan dan mencari jalan yang terbaik. Baik-baik, kau punya pemikiran yang baik. Oh ya, bukan hanya sekedar kata-kata kosong, semuanya jujur. Tentu saja. Iya. Ayo makan lagi. Chu Er, ayo ini dia. Pelayan, mana? Daging kambing pesananku, ayo hidangkan cepat. Baik, Tuan. Ayo, Sudah. kau makan Ayo juga, kita bersulang saja. ya? Semoga ibuku hidup 500 tahun iya. lagi. Ayo kita bersulang. Chu Er, ibu menginap di sini. Benar, Soji sengaja memesankannya untuk ibu. Iya, Terima kasih ya. jangan sungkan, Bu. Tolong bawakan koper dari bagasi mobil ya. Baik, Tuan. Masuklah, Bu. Iya, aku mau mengambil koper Tidak dulu. usah. Iya, sudah dia membawakan. Ayo. Sudah, ayo kita masuk saja. Ayo, Bu. Masuklah. Sudah sampai. Ayo. Periksalah Chu kamarnya. Er, ibu datang sendiri. Tidak perlu kamar sebesar ini. Tidak apa-apa. ini dipesan khusus untuk ibu, Iya. ya kan? Sengaja kupilih yang tidak menghadap jalan agar tidurnya tenang di malam hari. Bagaimana? Ibu merasa puas? Iya puas. Ada apa? Apa? Malam ini aku ingin menemani ibu. Aku yang merundingkan sesuatu padamu. Ayo. Ibu, aku antar dia dulu ya. Iya, antarkan dia. Baiklah, Bu. Aku pergi dulu ya. Baik. Hati-hati berkendara ya. Iya. Ibu istirahat ya. Iya. Terima kasih. Hari ini kau sudah menemaniku berakting. Jadi, kau anggap aku berakting ya? Sini, bayar jasa aktingnya. Ya sudah, hutang dulu. Ayo, ikut turun sebentar. Kau benar-benar menyuruhku mengantarmu. Aku ingin bicara sesuatu. Kalau soal perceraian, tunggu ibuku pulang dulu baru kita bicarakan. Bukan itu. Tidak nyaman bicara di sini. Ayo, kita bicara di bawah saja. Ayo. Pernikahan percobaan rahasia.
Maksudnya apa? Bukankah orang tuamu tidak menyukaiku? Pagi ini ayahku datang menemuiku dan membicarakan hal ini. Ayah ibu bilang mereka tak setuju kita menikah dan bercerai begitu saja. Mereka beranggapan hal itu sangat tidak menghargai pernikahan. Mereka mengusulkan selama setengah tahun ini, kita berdua merahasiakan pernikahan kita. Kita masuk masa percobaan pernikahan. Jadi bisa dibilang mencoba bersama selama beberapa waktu. Jika kita ada kecocokan, kita bisa umumkan pernikahannya. Jika tidak ada kecocokan, Kita putus. benar. Itu solusi yang bagus juga. Jadi kita tidak langsung menikah, langsung bercerai, dan ayah ibuku tidak berpikiran yang aneh-aneh. Jadi bagaimana? Kau setuju? Lagi pula memangnya siapa yang ingin menikah? Kalau begitu beres. Mulai hari ini, kita berdua adalah pasangan suami istri yang sah. Kita berdua mulai memasuki pernikahan percobaan. Kedepannya, jika ada masalah apapun, kita berdua akan saling diskusikan. Jangan terburu-buru ambil keputusan, jangan sedikit-sedikit main pukul orang. Bagaimana? Ya aku juga bukan orang yang seperti itulah. Menurutku antara suami dan istri itu harus setara. Kau pun jangan selalu berlagak angkuh. Itu membuatku merasa bahwa aku lebih rendah darimu. Baik, baik. Lanjutkan. Oh iya, berapa gaji bulananmu? Aku masih berhutang jutaan pada orang lain. Apa? Pada siapa? Aku hanya bercanda. Kedepan tanyakan hal yang penting. Yang tidak penting jangan ditanyakan. Tadi kau bilang kita berdua sekarang pasangan suami istri. Sebagai istri menanyakan gaji suaminya adalah hal yang sangat wajar kan? Aku juga ingin tahu bagaimana rasanya menjadi seorang istri yang normal. Tidak apa-apa, kau bisa tanya padaku, apapun pertanyaannya tidak masalah. Hah? Kau ingin tanya apa? Lupakan. Aku tak akan menanyakannya. Tidak apa-apa, aku cukup terbuka. Silakan tanyakan apa saja. Kau belajar memukul orang dari siapa? Jiang Qianjin. Aku pulang. Kau sudah mengantarnya? Iya. Duduklah. Hah? Katakan sejujurnya pada ibu, bagaimana perkenalan kalian? Bagaimana bisa menikah dengannya? Oh, dia temannya Yao Dian. Aku mengenal dia dari itu. Kebetulan dia baru putus dari pacarnya. Dia dicampakkan. Aku dan Tangsi juga baru saja putus. Jadi kami berdua langsung cocok begitu saja. Lalu kalian langsung menikah? Tentunya juga karena sedikit mabuk. Kau ini gadis dewasa. Masih saja mabuk dan menyebabkan masalah begini. Masuk akal atau tidak? Lalu apa yang dia pikirkan? Dia mengusulkan percobaan pernikahan. Untuk sementara waktu, dicoba saja dulu. Ibu sekarang ini sedang populer pernikahan percobaan rahasia. Kami juga ingin mengikuti tren itu. Apa-apaan kau ini? Pernikahan percobaan. Dia itu pria, tidak masalah dia mencobanya. Tapi kau? Sembarangan saja. Bagaimanapun ini hanya untuk sementara, Bu. Dicoba pun waktunya tidak akan lama. Memangnya pernikahan bisa dicoba-coba? Tapi menurut ibu anak ini sifatnya memang sangat baik. Sikap dan bicaranya sangat sopan. Yang terpenting, dia berbudaya. Dia juga memiliki pemikiran yang unik. Untuk satu hal ini ayahmu pasti menyukainya. Dia jauh lebih baik jika dibandingkan Tangsi. Anak ini memang baik, tapi... bagaimana dengan latar belakang keluarganya? Latar belakang keluarganya juga sangat baik. Benarkah? Apa latar belakangnya? Ayahnya seorang kepala bagian. Kepala bagian? Ibunya pekerja kantoran. Mereka keluarga pegawai negeri. Digaji oleh pemerintah? Lumayan kalau begitu. Digaji pemerintah. Tapi Bu, keluarga mereka itu cukup lucu. Ayahnya itu wajahnya sangat besar. Wajahnya mirip sekali dengan karakter Master Bayi dalam serial Avanti. Bayi? Mirip dengan Master Bayi? Halo? Oh Sauji, aku baru keluar dari kamar ibuku. Dia sangat menyukaimu. Sudah kuduga. Kali ini ibuku sengaja datang ke sini. Bagaimana jika kita ajak ibuku pergi jalan-jalan besok? Tidak masalah. Terima kasih. Serius, aku berterima kasih padamu.
sampai jumpa besok ya, oke? Baiklah. Dia benar-benar orang yang baik. Halo, Ayah. Aku sudah diskusi dengan Cuar. Dia juga setuju. Kami berdua siap memulai pernikahan percobaan. Xiaoji baru saja menelpon. Dia setuju untuk memulai pernikahan percobaan. Baguslah kalau begitu. Hah? Cepat kau ingatkan dia, katakan padanya, ini hanya pernikahan percobaan. Jangan terlalu baik pada istrinya. Yang terpenting jangan boros. Ini masih tahap percobaan. Kita belum tahu nantinya. Kenapa tidak bilang? Aku baru saja menutup teleponnya. Ya kalau begitu besok saja. Sekarang aku sedang terburu-buru. Iya. Terburu-buru juga percuma. Iya benar. Aku sudah bertemu dengannya. Aku beritahukannya, dia 100 kali lebih baik dari Tangsi. Dengar ya, dia orang Beijing. Pekerjaannya stabil, direktur kreatif perusahaan periklanan. Pokoknya aku cukup puas. Suamiku, bagaimana kalau mereka mencoba hidup bersama sementara? Aku tidak pelit pada pasanganku. Tapi pelit sama teman tidak masalah. Baiklah, kau memang suka memaksa. Ayo bersulang. Akan aku tanyakan padanya, apa dia sudah punya pacar? Kau akrab dengannya? Istriku kenal dengannya. Istrimu?什么能再和你作对？一
需要谁来给我安慰，只剩眼泪，还在寻找